Shalom saudaraku, pesan Tuhan pagi hari ini tentang privilege, hak istimewa. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, teksnya berbunyi, namun ada juga orang yang menerima dia dan percaya kepadanya, mereka diberinya hak menjadi anak Allah. Dalam teks Yunani, edoken autois exousia tekna genestai. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa atau diberinya hak sebagai anak-anak Allah. Jadi percaya kepada Kristus otomatis menjadikan orang yang percaya memiliki identitas baru, memiliki hak istimewa. Apa itu? Anak Allah. Di dalam Kristus, setiap orang yang percaya punya hak istimewa. Haknya adalah dia adalah anak Allah, punya identitas istimewa. Apa identitasnya? Identitasnya adalah dia anak Allah. Ada 3 hal penting yang saya mau sharing soal teks ini. Yang pertama, kata Yunani edoken autois exousia, kata edoken ditulis dalam bentuk akusatif, di mana penerima, orang percaya, adalah objek yang secara pasif menerima dari pemberi Allah yang memberikan secara aktif. Secara sederhana, artinya Allah secara aktif berinisiatif memberi hak, mengangkat, menjadikan orang yang percaya kepada Kristus punya identitas baru, punya hak baru, yaitu sebagai anak. Itu datang secara otomatis, secara cuma-cuma di dalam Kristus. Bukan datang sebagai balasan atas apa yang dilakukan, tapi murni atas inisiatif dari Allah. Sang penerima, saya dan saudara, pasif. Kita hanya menerima apa yang sudah dikerjakan Kristus buat kita. Jadi dasar pemberian bukan karena permintaan orang percaya, bukan karena perbuatan baik orang percaya, tapi semata-mata karena kasih karunia di dalam Kristus. Kita punya identitas baru sebagai anak Allah, kita punya hak istimewa sebagai anak Allah, dan melekat pada kita di dalam Kristus hanya karena kasih karunia di dalam Kristus. Yang kedua, kata exousia yang diterjemahkan kuasa menurut versi King James atau diterjemahkan hak menurut versi terjemahan Alkitab yang lain, itu ditulis dalam bentuk akusatif singular. Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa fokus utama pemberian kuasa, pemberian hak, bukan kepada kelompok gereja atau komunitas orang percaya, tapi kepada pribadi yang percaya. Apa artinya? Artinya baik kita laki-laki, baik kita perempuan, kita mau bergereja di gereja manapun, secara pribadi di dalam Kristus, kita diberi identitas baru sebagai anak. Kita diberi hak istimewa baru sebagai anak. Jadi bukan gereja yang menentukan, bukan jenis kelaminmu yang menentukan, bukan dasar-dasar teologimu yang menentukan. Di dalam Kristus asal engkau percaya, engkau anak Allah, itu identitasmu. Engkau anak Allah, itu hak istimewamu di dalam Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata genestai, tekna genestai, diangkat menjadi keturunan, diangkat sebagai keturunan, datang sebagai keturunan. Genestai berasal dari akar kata genesis yang artinya keturunan. Jadi orang percaya di dalam Kristus menerima hak sebagai anak karena ia adalah keturunan.
keturunan Allah atau berasal dari Allah atau dilahirkan dari Allah. Istilah keturunan atau dilahirkan atau berasal dari Allah ini tidak menunjuk kepada proses kelahiran, tapi menunjuk kepada proses adopsi atau proses pengangkatan. Jadi bukan kelahiran secara fisik, tetapi kelahiran baru secara rohani. Bukan proses biologis, tetapi pemberian ilahi secara rohani. Identitas kita sebagai anak Allah diperoleh melalui proses kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan dari darah dan daging, bukan secara jasmani. Dan yang luar biasanya, sifat identitas ini adalah permanen. Karena Roh Kudus yang berdiam di dalam kita permanen. Bangga sebagai anak Allah. Tidak peduli keadaanmu hari ini. Tidak peduli latar belakang pendidikanmu. Tidak peduli latar belakang sosialmu. Tidak peduli latar belakang keluargamu. Tidak peduli dari mana engkau berasal. Tidak peduli hidupmu seperti apa. Ingat baik-baik, di dalam Kristus engkau diangkat menjadi anak Allah. Di dalam Kristus identitasmu baru, engkau adalah anak Allah. Di dalam Kristus ada DNA ilahi yang tinggal di dalam engkau. Itu sebabnya engkau menjadi anak Allah. Tuhan Yesus memberkati.